Bagaimana seharusnya sikap kita yang benar di dalam menghadapi pergumulan hidup. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat, kita harus percaya pada kedaulatan dan kemahakuasaan Allah di dalam hidup kita. Saudara, Ayub bukan saja mengerti bahwa pergumulan hidup yang dialaminya diizinkan oleh Allah untuk semakin memurnikan iman. Ayub bukan saja taat kepada kehendak Allah, berpegang kepada firman. Tapi dalam menghadapi pergumulan hidup, Ayub tetap percaya kepada kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Mari kita perhatikan Alkitab kita ayat 13 dan 14. Dalam ayat 13 Alkitab berkata, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Saudara, Ayub tahu bahwa Allah yang dia percaya adalah Allah yang tidak berubah. Allah yang bertindak sesuai dengan kehendaknya, dengan rencananya. Karena itu dia katakan apa yang direncanakannya, apa yang dikehendakinya, tidak ada bisa orang yang menghalangi. Ini bicara soal apa? Bicara soal kedaulatan Allah. Allah berdaulat berarti Allah bertindak sesuai dengan rencananya, kehendaknya di dalam hidup kita. Dan di dalam ayat 14 Alkitab berkata, karena ia akan menyelesaikan, garis bawahi, kata menyelesaikan itu kata kuncinya, apa yang telah ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu yang dimaksudkan. Saudara, Ayub percaya bukan saja Allah itu berdaulat, tapi Allah itu sanggup menyelesaikan perkaranya, sanggup menyelesaikan pergumulannya. Ini bicara soal apa? Ini pengakuan akan kemahakuasaan Allah. Oleh sebab itu saya suka apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah yang bernama Timothy Keller. Dia berkata, Ayub tidak pernah memahami mengapa ia menderita. Tetapi melalui penderitaannya, Ayub bisa mengenal Allah yang benar dan itu cukup. Ayub tidak mengerti mengapa dia menderita. Dia orang saleh, dia adalah orang yang baik. Tapi melalui penderitaan, Ayub bisa mengenal Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang maha kuasa, sekaligus adalah Allah yang berdaulat. Saudara-saudara, pemahaman Ayub akan penderitaan dan pergumulan yang dialami di dalam hidupnya. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Ayub, itu dibungkus atau dibingkai di dalam dua perspektif ini. Kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Saudara bisa perhatikan Alkitab saudara dalam Ayub pasal 1, ayat 21 dan 22 Alkitab berkata demikian. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat yang kurang patut. Ayub percaya Allah itu berdaulat. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Saudara, hal yang sama bisa kita lihat dari jawaban yang diberikan oleh Ayub ketika istrinya terus merongrong dia untuk mengutuki Allahnya. Di dalam Ayub pasal yang kedua ayat 10, Alkitab mengatakan demikian, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, saya nggak habis pikir. Di dalam penderitaan yang begitu hebat yang dialami oleh Ayub, pergumulan yang begitu berat, seharusnya mudah bagi dia untuk mengikuti petunjuk istrinya, kutuki saja Allahmu. Tapi Ayub menjawab istrinya, engkau orang gila. Apakah kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah? Kita tidak mau menerima apa yang buruk. Saudara, ini satu pemahaman yang mendalam akan kedaulatan Allah. Ayub percaya segala yang baik datang dari Allah. Segala yang buruk, kesusahan, pergumulan hidup yang dialaminya juga diizinkan oleh Allah di dalam hidup. Jadi kalau kita orang Kristen hanya ingin yang senang-senang dari Allah, gak mau yang susah. Mau yang baik-baik dari Allah, gak mau menerima yang susah-susah.
Ayub bilang itu siapa? Istrinya siapa? Orang gila. Jadi orang Kristen yang cuma mau senang-senang, gak mau susah dari Tuhan. Orang gila, kata Alkitab. Dia tidak mengerti Allah itu berdaulat. Ayub bukan saja mengerti Allah itu berdaulat, tapi pemahamannya juga dibingkai akan satu pengertian bahwa Allah itu maha kuasa. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2 Alkitab berkata, ini sebelum, konteksnya sebelum hidup Ayub dipulihkan. Ayub berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara perhatikan, Ayub kata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kan sieju, Allah maha kuasa. Itu yang diimani oleh Ayub. Ayub mengakui kemahakuasaan Allah. Dalam pergumulan hidup yang dialaminya, Ayub percaya bahwa Allah itu berdaulat sekaligus maha kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini banyak orang Kristen memiliki pengenalan akan Allah yang parsial, yang separuh. Tidak sulit bagi kita untuk percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Tapi banyak orang Kristen sulit mengerti, sulit percaya bahwa Allah itu sekaligus adalah Allah yang berdaulat. Pemahaman akan Allah yang maha kuasa dan sekaligus berdaulat, itu yang banyak hilang dari hidup orang Kristen hari ini. Itu yang banyak hilang dari pemahaman gereja-gereja di zaman ini. Secara khusus bagi mereka yang berpemahaman teologi sukses, teologi kemakmuran. Di dalam satu klaim iman yang mereka sebut claim it, take it. Tinggal klaim, ambil itu. Mereka hanya menekankan kepada kemahakuasaan Allah, lupa bahwa Allah itu berdaulat. Oleh sebab itu kita sering mendengar, sakit tinggal klaim, pasti sembuh. Miskin tinggal klaim, pasti kaya. Tidak ada rumah, tinggal klaim, tinggal beriman, pasti dapat rumah. Tidak punya mobil, tinggal klaim. Kalau bisa sebutin mereknya. Mau BMW, Mercy, Ferrari, Lamborghini, Agia, Ayla. Masukin aja sekalian apa itu? SMK. Mobil yang baru ya, produknya Pak Jokowi. Tinggal klaim, dapat. Yang gak punya jodoh, tinggal klaim, tinggal beriman. Langsung bungkus mang, dapat 2. Ini klaim iman yang sangat berbahaya dan menyesatkan. Waktu kita punya pemahaman seperti ini, kita sedang menempatkan diri kita sebagai bos dan Allah itu sebagai jongos kita yang harus melakukan apa yang kita mau. Kita menempatkan diri kita sebagai bos dan Allah itu adalah pembantu kita harus menyiapkan, memberikan segala apa yang kita inginkan. Ini benar-benar satu pemahaman yang keliru, yang ngaco. Kita hanya melihat kepada sisi kemahakuasaan Allah. Kita lupa Allah itu berdaulat. Dia bertindak sesuai dengan kehendaknya. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Dia kehendaki. Oleh sebab tidak heran banyak orang yang punya pemahaman yang separuh seperti ini. Waktu ada masalah, waktu ada pergumulan, dengan mudah mereka akan kecewa. Mereka meninggalkan Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Apa yang mereka inginkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Selasa yang lalu, saya mendapatkan sebuah pesan dari seorang hamba Tuhan. Yang sangat setia melayani Tuhan. Yang saya tahu. Sepanjang hidup dia. Dia sudah emeritus dari gereja. Beberapa tahun belakangan. Mungkin 5-10 tahun. Setelah dia emeritus, dia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani di penjara. Saya mengenal orang ini karena dia sering mengundang saya untuk berkhotbah di LPH Pinang maupun di Salemba. Hari Selasa yang lalu, dia mengirim pesan lewat WA. Dia berkata, tolong doakan saya. Hari ini
dokter memvonis saya gagal ginjal dan harus cuci darah seumur hidup. Saya tidak tahu berapa lama lagi hidup saya, tapi saya percaya mujizat Allah tetap ada. Namun di atas semuanya itu saya percaya, biarlah segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Saudara, waktu saya baca ini saya menangis. Hamba Tuhan ini adalah hamba Tuhan yang begitu setia melayani Tuhan seumur hidup. Dia punya ruang untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan. Tapi dalam masalah pergumulan yang begitu berat, dia tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Mujizatnya tidak ada yang mustahil. Tapi dia berkata, biarkan Allah bertindak sesuai dengan kehendaknya. Ini pemahaman akan kemahakuasaan dan kedaulatan Allah. Ini pemahaman akan Allah yang benar, Allah yang sempurna. Di dalam kita menghadapi pergumulan hidup, kita harus punya pemahaman ini. Bahwa Allah itu maha kuasa sekaligus Dia adalah Allah yang berdaulat. Oleh sebab itu apapun pergumulan hidup yang kita hadapi hari ini, percayalah bahwa Allah itu adalah maha kuasa. Dia sanggup memberikan kita kekuatan, bahkan kemenangan atas segala pergumulan hidup kita. Aminkan itu. Tuhan maha kuasa, Dia sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saya juga percaya. Kita percaya bahwa kekuasaannya jauh lebih besar daripada masalah kita, daripada pergumulan kita. Bahkan masalah dan pergumulan manusia yang terbesar sudah diselesaikan oleh Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas Kalvari. Saudara, apakah masalah dan pergumulan hidup manusia yang terbesar? Alkitab memberitahukan kepada kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Musuh manusia yang terakhir, musuh manusia yang terbesar yang harus dikalahkan ialah maut, keterpisahan, kematian kekal selama-lamanya manusia berdosa di dalam neraka. Keterpisahan manusia berdosa selama-lamanya dari Allah. Inilah musuh dan pergumulan manusia yang terbesar. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Yesus sudah menyelesaikan itu di atas kayu salib bagi kita. Dia sudah mati menanggung murka Allah, siksa neraka di atas kayu salib. Yang supaya kita yang seharusnya mati beroleh hidup yang kekal di dalam Allah. Oleh sebab 1 Korintus pasal 15 ayat 55 sampai 57. Alkitab berkata, hai maut, di manakah menanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan melalui kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus sudah menang atas pergumulan manusia yang terbesar. Bukankah ini juga yang diimani oleh Ayub? Ribuan tahun sebelum Yesus mati di atas kayu salib, sebelum dia bangkit dari kematian. Di dalam Ayub pasal 19 ayat 25, Ayub berkata, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya dia akan bangkit di atas debu. Ayub percaya kepada Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan pergumulan manusia yang terbesar, yaitu kematian, kekal di dalam neraka. Jika pergumulan kita yang sebesar ini sudah diselesaikan oleh Yesus bagi kita, apakah pergumulan-pergumulan kita yang lebih kecil daripada itu, yang Dia tidak sanggup menyelesaikannya bagi kita? Dia pasti sanggup karena Dia maha kuasa. Tetapi ingat bahwa Dia juga adalah Allah yang berdaulat, yang bertindak sesuai dengan kehendaknya. Jika Dia mengizinkan sesuatu pergumulan terjadi di dalam hidup kita, bukan karena Dia kurang berkuasa untuk mengangkatnya dari kita, tetapi karena Dia punya rencana yang indah di dalam hidup kita. Jika kita punya pemahaman yang benar akan Allah yang maha kuasa sekaligus Allah yang berdaulat, kita pasti akan memiliki perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda dalam menjalani hidup dan menghadapi pergumulan hidup kita. Sikap yang benar di dalam menghadapi pergumulan hidup. Nah, mungkin bisa dibantu ya, kalau keluar.
Yang pertama, melihat segala pergumulan hidup yang kita alami sebagai ujian iman yang diizinkan oleh Allah untuk memurnikan hidup kita. Yang kedua, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap taat kepada kehendak Allah. Yang ketiga, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap melekat pada firman Allah. Dan yang keempat, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap percaya kepada kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Sama-sama kita ucapkan bersama sikap yang benar di dalam menghadapi pergumulan itu. Yang pertama, melihat segala pergumulan hidup yang kita alami sebagai ujian iman yang diizinkan Allah untuk memurnikan hidup kita. Yang kedua, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap taat kepada kehendak Allah. Yang ketiga, dalam menghadapi pergumulan hidup, kita harus tetap melekat pada firman Allah. Yang keempat, kita harus percaya pada kedaulatan dan kemahakuasaan Allah. Biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi boleh menolong kita. Di dalam hidup yang tidak mudah ini ada banyak masalah pergumulan hidup yang kita akan alami. Tapi dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, saya percaya kita bukan saja bisa menghadapi pergumulan hidup dengan baik. Tapi saya percaya di dalam Kristus, di dalam anugerah Kristus, kita akan menang menghadapi segala pergumulan hidup kita. Amin.